Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang semantik dengan anggota kelompok Dani Febri dengan NIM tertera, Putri Laras Sadia dengan NIM tertera, Putri Rahmah Wijaya dengan NIM tertera, Alicia Pratiwi dengan NIM tertera, Yohan Dwi Saputra dengan NIM tertera. Adapun pembahasan kali ini yaitu tentang pengertian semantik, jenis semantik, manfaat semantik, semantik dalam studi linguistik. Yang pertama, pengertian semantik. Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema, yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Brill pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Jenis-jenis semantik. Ada semantik behavioris, semantik deskriptif, semantik gramatikal, semantik generatif, semantik leksikal, semantik historis, semantik logika, dan semantik struktural. Semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum, yaitu penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa min, konsep, dan idea. Tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan. Mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan dan mekanismenya atau determinasinya. Berdasarkan sketsa itu, makna berada dalam rentangan antara stimulus dan respon, antara rangsangan dan jawaban. Makna ditentukan oleh situasi yang berarti ditentukan oleh lingkungan. Karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati yang berada dalam lingkungan pengalaman manusia. Contohnya seorang ibu yang menyuapkan makanan pada si bayi. Semantik deskriptif, yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul, tidak diperhatikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia ada kata juara, yaitu orang yang mendapat peringkat teratas dalam pertandingan tanpa memperhatikan makna sebelumnya, yaitu pengatur atau pelerai dalam persambungan ayam. Jadi semantik deskriptif hanya memperhatikan makna sekarang. Semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah kompetensi atau kompeten, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. Struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar, dan struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Aliran ini menjadi terkenal dengan munculnya buku Chomsky tahun 1957 yang kemudian diperbarui. Teori semantik generatif muncul tahun 1968 karena ketidakpuasan linguis terhadap pendapat Chomsky. Menurut pendapat mereka, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen. Struktur dalam tidak sama dengan struktur semantik. Untuk menghubungkannya digambarkan dengan satu kaidah, yaitu transformasi. Teori ini tiba pada kesimpulan bahwa tata bahasa terdiri dari struktur dalam yang berisi tidak lain dari struktur semantik dan struktur luar yang merupakan perwujudan ujaran kedua struktur ini dihubungkan dengan suatu proses yang disebut transformasi. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khusus mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Verhaar mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis, seperti menganalisis kalimat tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya. Orang-orang harus menafsirkan keseluruhan isi kalimat itu serta sesuatu yang ada di balik kalimat itu. Sebuah kata akan bergeser maknanya apabila diletakkan atau digabungkan dengan kata lain. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal. Makna setiap kata diuraikan di situ. Jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Semantik historis adalah studi semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semantik historis ini menekankan studi makna dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis.
asal-usul kata menjadi bagian studi etimologi. Semantik ini membandingkan kata-kata berdasarkan periode atau antara kata pada masa tertentu dengan kata pada bahasa yang lain. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik. Dalam analisis bahasa, semantik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengkajian, makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika oleh Carnap disebut semantik. Dalam semantik logika, dibahas makna, proporsi yang dibedakan dengan kalimat. Sebab, kalimat yang berbeda dalam bahasa yang sama dapat diujarkan dalam proporsi yang sama. Sebaliknya, sebuah kalimat dapat diujarkan dalam dua atau lebih proporsi. Proporsi boleh benar, boleh salah, dan lambang disebut sebagai variabel proporsional dalam semantik logika. Semantik struktural bermula dari pandangan linguis struktural yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu terjelmah dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi dan morfologi. Semantik dalam studi linguistik. Beberapa ahli itu Ferdinand de Saussure, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, Charles Ockett, Gleason, Kenneth Pike, Noam Chomsky, dan Hayakawa. Ferdinand de Saussure disebut sebagai bapak linguistik modern dalam bukunya Cours de linguistique générale 1916, berpendapat keberadaan bahasa pada waktu tertentu. Kemudian Edward Sapir dalam buku Language Introduction to the Study of Speech 1921, beliau membicarakan tentang konsep atau ide. Yang kemudian Leonard Bloomfield dalam bukunya Language 1933 menjelaskan definisi arti kata secara tepat apabila berhubungan secara ilmiah tetapi tidak dapat mendefinisikan arti kata-kata seperti cinta dan benci. Charles Ockett dalam bukunya A Course in Modern Linguistics 1959 menjelaskan bahasa adalah suatu sistem yang kompleks dari kebiasaan-kebiasaan. Sistem bahasa ini terdiri dari subsistem gramatika, subsistem fonologi, morfofonomik, subsistem semantik, dan subsistem fonetik. Gleason dalam bukunya A Introduction to Descriptive Linguistics 1955 menjelaskan bahasa terdiri dari dua komponen erat hubungannya yang saling mempengaruhi. Komponen itu adalah expression atau bentuk dan konten atau arti. Kemudian, Kenneth Pike dalam bukunya Language in Relation to an Unveiled Theory of the Structure of Human Behavior 1954 menyebutkan adanya etik dan emik. Hayakawa, seorang sarjana kebangsaan Jepang Amerika, dalam bukunya Symbol, Status, and Personality 1953 menjelaskan bahwa menemukan arti sebuah kata bukan membuka kamus karena arti atau definisi ini dalam kamus sifatnya sirkumlokasi. Kemudian tokoh tata bahasa transformasi Noam Chomsky dalam bukunya Sintaksis Struktur 1957 tidak menjelaskan masalah semantik, tetapi dalam bukunya Aspect of the Theory of Syntax 1965 menyebutkan semantik adalah salah satu komponen dari tata bahasa. Kemudian manfaat semantik. Yang pertama, pada bidang jurnalistik. Pengetahuan semantik akan memudahkan dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Tanpa pengetahuan akan konsep-konsep polisemi, homonimi, denotasi, konotasi, dan nuansa-nuansa makna tertentu, akan sulit bagi mereka untuk dapat menyampaikan informasi secara tepat dan benar. Kemudian bagi peneliti bahasa. Bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa, seperti mereka yang belajar di Fakultas Sastra, akan banyak memberi bekal teoritis untuk mendapat analisis bahasa atau bahasa-bahasa yang dipelajarinya. Sedangkan bagi guru atau calon guru akan memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian bagi masyarakat umum, manfaat semantik untuk orang awam adalah pemakaian dasar-dasar semantik diperlukan
untuk memahami dunia dan sekelilingnya melalui informasi dan lalu lintas kebahasaan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.